Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Benim adım Khairul Riza, Türkçe konuşuyorum okuyorum. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas pelajaran tentang fi'il belirtili geçmiş zaman. Ini adalah pelajaran tentang kata kerja dalam bentuk masa lampau atau dalam bahasa Arabnya lebih dikenal dengan fi'il madhi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan past tense. Baik teman-teman, di media rus kita lanjutkan. Fi'il belirtili geçmiş zaman ada 4 macam. Yang pertama ada olumlu atau pernyataan positif. Yang kedua ada olumsus, pernyataan negatif. Yang ketiga ada olumlu soru, pertanyaan positif. Dan yang keempat ada olumsus soru, pertanyaan yang negatif. Baik, kita akan pelajari yang keempat ini. Dua media rus. Yang pertama olumlu, pernyataan positif. Rumusnya fi'il atau kata kerja ditambah D ditambah I. D ini D besar dan I ini I besar tanpa titik. Itu maksudnya ini ada keterangannya. Kalau D besar itu berarti D atau T. Bisa menjadi D, bisa menjadi T. Kapan menjadi T? Jika huruf sebelumnya berkonsonan fastaktsyahab. Terus yang E besar ini adalah keterangan dari A. Jika A, E, jika E, I, jika A, U, jika E, U. Ditambah zamir eki. Zamir ekinya M, N, K. Untuk yang O-nya tidak ada. M untuk Ben, N untuk Sen. Yang untuk O tidak ada. Bis, K untuk bis. Nes untuk sis. Dan onlar untuk dan EA untuk onlar. Kita langsung ke contohnya. Di sini ada 20 contoh. Saya akan membacakan beberapa saja karena ini termasuk materi yang mudah dalam bahasa Turki. Contohnya kata kerja membaca. Fi'il membaca bahasa Turkinya okumak. Ingat, untuk membuat kalimat kita membuat kalimat dan rumus ini kita buangkan mak atau make dalam kosakatanya. Okumak membaca. Nah, saya telah membaca. Rumusnya oku, maknya dibuang oku. Setelah fi'il ditambah de, di, du atau du. Karena berhubungan vokat terakhirnya adalah u, maka kita tambahkan du. Jika o atau u, maka kita tambahkan du. Oku du. Nah, sekarang subjeknya adalah ben, saya. Berarti kita tambah zamir ekinya adalah M untuk saya. Ben okudum. Saya telah membaca. Sen okudun. Untuk sen, zamir ekinya adalah N. Oku, fi'il, du adalah de tadi. Dan N adalah zamir eki dari sen. Okudu, sen, okudun. Kamu telah membaca. O, okudu. Dia telah membaca. Okudu tanpa zamir eki. Terus bis, okuduk. Oku, fi'il, du dari rumus ini. Terus duk adalah zamir eki dari bis, okuduk. Kami telah membaca. Sis, okudunus. Zamir eki dari sis adalah nes, nis, nus atau nus. Karena berhubungan vokat terakhirnya adalah u, maka kita tambahkan nus, okudunus. Maksudnya kalian telah membaca. Dan onlar, okudular. Jika ini maksudnya LA ya. Jika huruf kalen maka jadi lar. Jika inje jadi ler. Karena berhubungan ini kalen berarti okudular.
mereka telah membaca. Terus kata kerja menulis, bahasa Turkinya yazmak. Saya telah menulis yazdım. Kenapa yazdım? Karena vokal terakhir dari yaz ini adalah a. Jika a atau e, maka kita tambahkan de. Di sini ada. M ini adalah zamir akid dari ben. Yazdım. Saya telah membaca. Sen. Yazdan. Kamu telah membaca. Oh, yazda. Dia telah membaca. Biz yazdık. Kami telah membaca. Siz yazdınız. Kalian telah membaca. Yazdılar. Mereka telah membaca. Kata kerja mengulangi. Tekrar etmek. Saya telah mengulangi tekrar ettim. Kamu telah mengulangi tekrar ettin. Di sini kita menggunakan T bukan D lagi. Kenapa T? Karena etmek kita hilangkan make-nya tinggal et. Nah, dan konsonan terakhirnya adalah huruf salah satu dari first syahab, berarti kita tambahkan T bukan D lagi. Dia telah membaca tekrar etti. Kami telah membaca tekrar ettik. Kalian telah membaca tekrar ettinis. Mereka telah membaca tekrar ettiler. Nah, ini sudah banyak contoh sampai 20. Silakan teman-teman baca di video ini. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua ada bagian dari kismis zaman, yaitu olumsus, pernyataan yang negatif. Rumusnya fi'il atau kata kerja ditambah de, di, du ditambah zamir eki. Zamir ekinya seperti tadi, sama dan tadi. Terus tadi salah slide. Yang ini olumsus, pernyataan negatif. Rumusnya fi'il ditambah ma atau me ditambah de ditambah zamir eki. Zamir eki masih sama dengan tadi ya. Untuk ben M, untuk sen N, untuk O tidak ada, untuk bis K, untuk sis nes, untuk onlar mana tadi? Untuk onlar, lar atau ler. Baik, kita langsung ke contoh. Kata kerja mau. Mau dalam bahasa Turkinya adalah istemek. Jadi saya tidak mau bahasa Turkinya istemedim. Saya sudah tidak mau. Istemedim. Istemek, kita buang, kita ambil iste yang saya iste. Ingat, kita tambah ma atau me. Karena A besar, ingat kalau A besar berarti A atau E. Jika kalian A, maka jika inje E. Steme, dim, kenapa dim, kenapa tidak du? Karena vokal terakhirnya sekarang ini sudah menjadi E. Berarti jika E atau I, maka di, kita tambahkan imuhan di. Terus yang terakhir zamir eki dari ben adalah M. Istemedim. Saya sudah tidak mau. Sen istemedim. Kamu sudah tidak mau. O istemedi. Dia sudah tidak mau. Bis istemedik. Kami sudah tidak mau. Sis istemedinis. Kalian sudah tidak mau. Onlar istemedilar. Mereka sudah tidak mau. Nah, kalian teman-teman bisa lihat contoh ini dari 1 sampai 20 sudah saya siapkan di sini. Baik, kita lanjutkan karena ini materi yang cukup mudah. Yang ketiga ada alumnus huruf, pertanyaan yang positif. Jadi kalau untuk menanyakan kepada seorang dalam bentuk masa lampau, kita bisa pakai ini rumusnya fi'il ditambah de, di, du ditambah zamir eki dari bersama dengan tadi, terus ditambah soru eki. Nah, soru ekinya adalah M ada I besar, berarti jika AE berarti me, jika EI berarti mi, jika AU berarti mu, jika
u berarti mu. Kita lihat ke contoh. Kata kerjanya menceritakan. Menceritakan dalam bahasa Turki anlatmak. Anlatmak. Kita buangkan maknya, kita ambil anlatnya saja. Anlat. Anlat. Terus kita tambah sudah yang kita tambahkan di du. Nah, sekarang berhubungan konsonan terakhir ini ada huruf T ya, salah satu dari huruf Fustufisyahab, berarti kita tidak menambahkan D tapi T. T anlatem. M ini adalah zamir eki dari ben. Anlatem ini adalah soro eki. Karena berhubungan pokok terakhirnya adalah maka kita tambahkan soro eki me. Ben anlatem me, apakah saya sudah menceritakan? Sen anlaten me, apakah kamu sudah menceritakan? Bis anlatek me, apakah kami sudah menceritakan? Sis anlatenes me, apakah kalian sudah menceritakan? Onlar anlatelar me, apakah mereka sudah menceritakan? Nah, kira-kira begitu. Terus kita coba contoh kedua, membawa ke sini. Dalam bahasa Turkinya getirmek. Nah, untuk apakah kamu sudah membawa, apakah saya sudah membawa ke sini maksudnya. Nah, dalam bahasa Turkinya getirdim. Kenapa? Getir adalah fi'il, di adalah rumus dari d dan i ini. Getir kita memakai di karena pokok terakhir adalah i getir. Jika i maka di getir di. M adalah zamir eki dari ben getirdim. Mi adalah suruh eki karena berhubungan pokok terakhir adalah i, maka jika i maka mi. Getirdim mi, apakah saya sudah membawa ke sini? Getirdim mi, apakah kamu sudah membawa ke sini? Getirdim mi, apakah dia sudah membawa ke sini? Getirdik mi, apakah kami sudah membawa ke sini? Sis getirdinis mi, apakah kalian sudah membawa ke sini? Getir dilarmi, apakah mereka sudah membawa ke sini? Baik kalian teman-teman, maksudnya bisa lihat contoh-contoh di dewa ini sampai nomor 20. Baik, kita lanjutkan dan mendarus untuk mempersingkat waktu. Yang keempat ada olum susoru, yaitu pertanyaan yang negatif. Rumusnya fi'il ditambah m jika ini ada a besar, jika kalen maka kita tambahkan ma. Jika inji ma, maka kita tambahkan me. Fi'il ma atau me maksudnya. Terus ditambah de di dudu. Ditambah zamir eki. Ditambah soru eki. Kelewatan. Ditambah soru eki. Nah, kita langsung ke contoh. Aduk. Aduk dalam bahasa Turkinya karıştırmak. Apakah saya tidak mengaduk? Sudah tidak mengaduk, maksudnya gitu ya. Nah, karıştırmak, makna kita buang, berarti karıştır. Karıştır adalah fi'il, ma adalah karena berhubungan vokal terakhir dari karıştır adalah jika kalen adalah huruf kalen, berarti kita tambahkan ma. Terus de karena berhubungan sekarang adalah ma, kata ma, a adalah pokok terakhirnya. Jika a maka di, de maksudnya karıştırmadı. M adalah suruh zamir eki dari ben. Karıştırmadı me adalah suruh eki. Karıştırmadı me, apakah saya sudah tidak mengaduk? Karıştırmadın me, apakah kamu sudah tidak mengaduk? O karıştırmadı mı, apakah dia sudah tidak mengaduk? Biz karıştırmadık mı, apakah kami sudah tidak mengaduk? Siz karıştırmadınız mı, apakah kalian sudah tidak mengaduk? Onlar karıştırmadılar mı, apakah mereka sudah tidak mengaduk? Selanjutnya ajak David etmek. David etmedi mi?
David had made me. Apakah saya sudah tidak mengajak, sudah tidak ajak. Send David had made me. Apakah kamu sudah tidak ajak. David had made me. Apakah dia sudah tidak mengajak. Bis David had made me. Apakah kami sudah tidak mengajak. Sis David had made me. Apakah kalian sudah tidak mengajak. Onlar David had made me. Apakah mereka sudah tidak mengajak. Jadi itulah pembahasan kita tentang balirtili fi'il balirtili gejmi zaman, yaitu kata kerja dalam masa lampau. Teman-teman bisa lihat contoh ini sampai nomor 20. Mungkin cukup sekian dulu dari video ini. Semoga bermanfaat, dan untuk mempersingkat durasi mungkin cukup di sini. Oke teman-teman. Tasyakur adarim telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru syurus.